Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marlina, NIM 19.200.064. Saya akan menyimpulkan materi tentang konteks. Konteks secara etimologi bermakna bagian uraian atau kalimat yang dapat mendukung kejelasan makna. Secara istilah, konteks dimaknai dengan kata-kata dan kalimat-kalimat sebelum, sesudah, dan kalimat tertentu. Atau juga dapat dimaknai dengan keseluruhan lingkungan, tidak hanya lingkungan tutur, tetapi juga lingkungan keadaan tempat. Tanpa memperhatikan konteks, dapat terjadi kesalahpahaman dalam berkomunikasi. Jadi, dalam berbahasa, seseorang harus memperhatikan konteks agar dapat memahami maksud suatu kalimat atau ujaran yang jelas. Konteks diartikan sebagai suatu bunyi, kata, yaitu frase yang mendahului mengikuti suatu unsur bahasa dalam ujaran. Teori konteks merupakan suatu teori kebahasaan yang diperkenalkan oleh aliran London yang disebut dengan contextual approach atau al-manhaj as-siyaqi atau operational approach. Dalam hal ini al-manhaj al-amali. Adapun macam-macam konteks. Yang pertama itu konteks linguistik. Secara umum, linguistik adalah ilmu tentang bahasa atau ilmu yang menjadikan bahasa sebagai objek kajiannya. Linguistik sebagai ilmu yang menyelidiki bahasa. Ilmu yubhatsu fil lughah. Jurji Zaidan mendefinisikan linguistik sebagai ilmu yang menyelidiki bahasa dari sisi tertulis maupun non tertulis. Adapun konteks yang kedua itu macam-macam konteks non-linguistik. Yang dimaksud dengan konteks non-linguistik atau ekstra-linguistik adalah suatu konteks yang unsur-unsur pembentukannya berada di luar struktur kalimat. Unsur-unsur konteks meliputi penyapa dan pesapa. Konteks sebelum sebuah tuturan. Tujuan sebuah tuturan sebagai bentuk tindakan, dan tuturan sebagai bentuk produk suatu tindak verbal, bukan tindak verbal itu sendiri. Menurut Purwo, unsur-unsur konteks adalah siapa yang mengatakan kepada siapa, tempat dan waktu dianjurkannya suatu kalimat. Ada berbagai macam konteks non-linguistik, yaitu konteks situasi. Teori yang berkenaan dengan konteks situasi yang digunakan dalam bahasa tidak terlepas dari peran ilmuwan, yaitu pakar antropologi, yaitu Malinowski dan linguist Firth. Keduanya menggunakan konteks ini dalam memakai bahasa, meskipun langkah-langkah yang ditempuh antara keduanya berbeda. Kemudian yang kedua itu konteks budaya. Konteks budaya sebagai salah satu konteks non-linguistik merupakan segala aspek yang menunjuk pada keseluruhan jaringan, konveksi, dan institusi sosial budaya yang ada dalam sebuah masyarakat dalam kurun tertentu. Istilah merdeka atau mati sepertinya hanya muncul dalam konteks waktu ketika bangsa Indonesia masih berada di bawah cengkraman penjajah, dan terbukti banyak muncul lagi pada saat sekarang ini. Jadi jelas sekali pemaknaan suatu teks atau wacana tidak serta dapat dilepaskan dari konteks sosiokulturalnya. Yang ketiga itu konteks perilaku. Menurut Malinowski dan Firth, deskripsi terhadap suatu bahasa tidak terjadi secara sempurna kecuali dengan merujuk kepada konteks situasi dari suatu peristiwa bahasa tertentu. Namun, ada beberapa pendapat lain yang dikemukakan oleh para pakar linguis bahwa makna teks atau wacana dapat diperoleh dengan memperhatikan aspek situasi. Namun, situasi di sini lebih ditekan pada tingkah laku sebagaimana yang ditemukan oleh Bloomfield. Bloomfield menjelaskan teori ini dengan mengemukakan sebuah contoh percakapan antara Jack dan Jill. Di tengah percakapan, Jill merasa lapar dan ia melihat buah apel. Lalu ia menggunakan bahasa untuk memintanya dari Jack untuk dirinya. Seandainya dia dalam keadaan sendiri pun dia pasti akan mengambil buah apel tersebut. Yang keempat yaitu konteks emosi.
Konteks emosi atau emotif adalah suatu konteks yang berkaitan dengan tingkat kekuatan dan kelemahan dalam berinteraksi, yang secara fungsional bisa jadi sebagai penegas hiperbola atau di antara keduanya. Kata love dalam bahasa Inggris misalnya secara emotif berbeda dengan kata like, meskipun keduanya memiliki makna dasar yang sama, yaitu cinta, al-hub. Dalam bahasa Arab, yuriku secara emotif berbeda dengan kata yaghaddu, yabghaddu, meskipun keduanya juga berasal dari makna dasar yang sama, yaitu membenci. Sekian penyimpulan materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.